Selamat hari Minggu teman-teman semua. Shalom ya. Saya berharapnya kita semua tetap sehat dan kita mau memulai ibadah kita pada minggu kali ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau memberikan pernyataan bahwa ibadah kita pada minggu hari ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari teman-teman kita mau siapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang membawa kita datang di hadapannya. Ku datang ya Bapa. Oke, teman-teman, minggu ini kita mau ngomongin satu topik yaitu jujur Sasu Bilang ya. Masih dalam konteks Breakter di tema besar kita di tahun ini. Sebenarnya apa sih yang bikin kita capai di jujur Sasu Bilang ini? Mungkin kita semua sering ya menghadapi kita tuh sudah di ujung mulut nih, pengen ngomong ke keluarga kita mungkin atau ke teman-teman terdekat kita. Tapi ketika kita ngomong, itu justru mental gitu teman-teman. Kita justru mendapatkan penolakan dan itu kadang nggak mengenakan banget. Toh sudah dibilangin, ngeyel, padahal bilanginku ya baik-baik. Aku bilang itu juga demi kebaikanmu gitu loh. Sebenarnya adakah hal yang salah gitu teman-teman kalau kita tuh jujur sama orang-orang di sekitar kita,
kok orang lain tuh nggak menerima kejujuran kita, padahal kan itu juga demi kebaikanmu. Terus bagaimana sih cara agar kejujuran kita tuh nggak mental lagi dan bisa diterima oleh lawan bicara kita? Di tema kali ini, setelah saya renungkan ya teman-teman, saya dapat satu sentilan dari Tuhan bahwa memang kita itu diwajibkan untuk membangun sesama kita, terutama saudara-saudara seiman kita. Tapi satu hal yang perlu kita tekankan bahwa hidup kita ini adalah kesaksian hidup, teman-teman. Waktu saya berusaha merenungkan tema ini, saya dapat satu ayat, saya bacakan buat kita semua di 1 Yohanes 5 ayat 10, bunyinya seperti ini. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Sebenarnya kita tuh mampu teman-teman untuk membuat orang lain berubah sikap, berubah hidupnya jadi lebih baik. Ya karena Tuhan sudah ngomong kalau kita ini adalah kesaksiannya Tuhan gitu. Justru kalau kita nggak mampu atau sudah menyerah untuk bisa serupa dan segambar dengan Yesus, itu justru aneh karena di Alkitab jelas ngomong kalau kita tuh dipilih jadi anak-anak Tuhan. Dan juga saya dapat satu ayat lagi di Filipi 4 ayat 5, bunyinya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Waktu kita flashback mungkin di dalam ayat Alkitab teman-teman ya, sebelum Yesus disalibkan, kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal kita tahu sendiri, kalau Tuhan Yesus itu semua berkata kejujuran. Tuhan Yesus berkata sesuai dasar Taurat Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Tapi ya banyak kok orang-orang yang nggak bisa menerima Tuhan Yesus. Jadi kita juga nggak harus beranggapan kok bahwa kita ngomong itu harus diterima. Kita ngomong hidup orang tersebut harus berubah. Enggak teman-teman, ketika saya berusaha merenungkan topik ini, hidup kita lah yang harus mampu merubah orang-orang di sekitar kita. Tanda kutip, teori nggak bisa merubah kehidupan atau membawa keselamatan buat orang lain, tapi hidup yang mampu mencerminkan terang Yesus lah yang mampu merubah orang-orang di sekitar kita. Jadi topik ini teman-teman, kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau mengakui sama Tuhan bahwa kita punya keterbatasan buat merubah orang lain jadi lebih baik. Kita mau introspeksi tentang motivasi kita, kenapa kok kita bisa menasihati orang lain, apakah motivasi kita sudah benar untuk merubah orang tersebut, apakah kita juga sudah merubah hidup kita jadi lebih baik lagi, sehingga hidup kita sudah menjadi kesaksian yang benar di mata Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita mau berdoa, kita mau mengakui segala keterbatasan kita di hadapan Yesus, kita mau mohon kekuatan juga dari Dia. Mari saya pimpin teman-teman untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan Tuhan Yesus, di dalam kerajaan surga, di hari yang baik ini Tuhan, di siang hari ini, kami pertama boleh mengucap syukur bahwa Engkau yang izinkan kami berkumpul Tuhan, bersekutu di Reshoot ini Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini Bapa, kami mau bersama-sama berdoa untuk mengakui segala keterbatasan kami Tuhan. Bapa, ajar kami memiliki motivasi yang benar, ajar kami memiliki motivasi yang tertuju hanya pada kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami boleh membangun orang-orang sekitar kami Tuhan. Ajar kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan mampu menjadi terang-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mampu merubah kehidupan kami sendiri lebih baik lagi Tuhan. Karena kami mau menyadari Tuhan bahwa kami ini anak-anak-Mu Bapa. Kami mau menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah kesaksian hidup, kesaksian nyata bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau setiap tingkah laku kami dapat mempunyaikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami sementara Tuhan, dan hidup kami harus mampu merubah orang-orang sekitar kami jadi lebih baik, dan terutama merubah hidup kami sendiri Tuhan menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami. Bapak terima kasih Tuhan, ajar kami meneladani kebaikan-Mu Tuhan, ajar kami untuk meneladani kebesaran-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mewartakan Injil kebenaran Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu Tuhan pada orang-orang di sekeliling kami. Bapak terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari teman-teman kita nyanyikan satu pujian, mengejar hadir-Mu, bahwa kita mau menjadi serupa dengan kebaikan Tuhan, kita mau mewartakan kebesaran Tuhan di orang-orang di sekitar kita. Mari kita angkat satu pujian ini, mengejar hadir-Mu. kebaikan-Mu mengejar
hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya teman-teman, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah pada minggu hari ini diambil di Matius 18 ayat 15. Saya bacakan buat kita semua. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Amin. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, kekuatan di hidupku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau selalu menopang kehidupan kami, termasuk melalui rekan-rekan, sahabat, dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami juga bersyukur karena Engkau berkenan memakai kami untuk juga menopang dan membangun kehidupan mereka. Tuhan, biarlah kasih dari Tuhan yang terus menopang kami juga menjadi modal dan kekuatan kami untuk menjalankan peran kami sebagai alat-alat di tangan-Mu, terutama bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang rekan-rekan, ketemu kembali kita ya siang hari ini dan kita akan membahas satu tema, jujur
saya sudah bilang, atau jujur saya susah bilang, nggak tahu mana yang benar ya. Sudah kayaknya ya. Ini bahasa apa Timor ya. Tapi karena saya tidak terlalu ahli di dalam bahasa Timor ya, saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia saja. Nah, teman-teman, ayat yang kita jadikan dasar untuk membahas hal ini adalah Amsal 27 ayat 5 dan 6. Ya, ada 2 ayat di sana. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nanti akan saya ajak kita membaca yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya ingin kita memperhatikan beberapa hal ya. Ini ada kata nyata-nyata, ya. Lalu kemudian nyata-nyata itu artinya terus terang ya, secara belak-belakan kalau di dalam uraian tema kita. Ya. Lalu kemudian ada ini kawan, ya, ada kata kawan, seorang kawan. Ada istilah memukul, ya. Lalu kemudian ada maksud baik. Ya. Nah ini beberapa istilah yang perlu kita perhatikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tentu saja maknanya pada dasarnya sama, tetapi rupanya pilihan katanya diupayakan lebih ini ya, lebih jelas ya, lebih sesuai dengan kata-kata yang lebih sering digunakan. Tetapi juga kalau kita lihat dibuat bahkan lebih puitis ya, kata terang-terangan tadi ada, nyata-nyata ya. Lalu kemudian juga sebenarnya ada kasih yang tidak diungkapkan ya, tadi juga ada kasih. Ini juga kata kawan memukul ya, ini juga ini ada cinta ya di sini. Ya. Tetapi musuh merangkul dengan bisa. Ya, ini ayat 6 ini cukup puitis ya, kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Bisa itu racun. Ya. Nah, 2 ayat ini yang akan kita jadikan dasar renungan kita. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan selalu menyertai kita dalam menghadapi pergumulan kita sehari-hari, ya, termasuk ketika kita menggumulkan tema ini. Saya bacakan yang bahasa Indonesia sehari-hari, lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Ada 2 hal sebetulnya. Pertama, adakah yang salah dengan jujur atau belak-belakan? Khususnya kalau kita bicara mengenai karakter seseorang, sehingga orang tersebut tidak dapat menerima kejujuran tersebut. Apanya yang salah gitu ya? Kok seringkali kalau kita belak-belakan tentang karakter seseorang, maka itu tidak bisa diterima dengan baik. Yang kedua, bagaimana cara agar kejujuran yang kita sampaikan kepada orang lain, sekali lagi khususnya mengenai karakternya, dapat diterima dengan tepat. Jadi nanti kita juga akan melihat upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan agar lebih bisa diterima. Ya, kemungkinan ditolak, ya, disalahpahami, memang tidak bisa dihilangkan 100%, tetapi kita perlu mengupayakan cara-cara yang terbaik. Nah, kita lihat yang pertama, adakah yang salah? Nah, pertama-tama kita harus lihat ada 2 hal. Ya. Kita ingat ada satu pepatah yang mengatakan buruk muka cermin dibelah. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar ini ya. Ini dilihat dari konteks zaman dulu sampai zaman sekarang ya, bahwa kita suka bercermin, ya, suka melihat muka kita di cermin. Dan yang dibicarakan ini adalah seorang yang ketika melihat ke cermin, tapi dia melihat mukanya yang buruk, maka bukannya wajahnya atau mukanya yang buruk itu yang diperbaiki, ya, tetapi justru cerminnya yang dipecah, cerminnya yang dirusak.
gitu ya. Ini satu pepatah yang artinya ketika kita melihat keburukan diri kita sendiri, bukannya kita memperbaiki diri, tetapi justru orang yang mengatakan keburukan itu seperti cermin itu, itulah yang justru disalahkan, dimarahi, ditolak dan sebagainya. Nah, tentu saja pepatah ini masih sering terjadi di dalam kenyataan. Nah, pepatah ini memberitahu kita dua hal. Pertama, bahwa kejujuran itu, terutama kalau kita bicara tentang keburukan seseorang, itu memang pada umumnya menyakitkan. Kita sendiri juga harus mengakui kalau kita diberitahu tentang keburukan kita, diberitahu tentang kelemahan kita atau kesalahan kita, kita pun juga bisa merasa sakit hati. Dan kalau kita tidak bisa menguasai atau tidak terbiasa mengelola perasaan kita, ya sakit hati kita itulah yang kemudian mendominasi ketika kita memberikan respons kepadanya. Jadi memang kejujuran, terutama kalau bicara tentang hal-hal yang buruk, ya, itu memang menyakitkan bagi orang yang mendengarkannya. Yang kedua, karenanya kejujuran itu juga berisiko bagi orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan kejujuran, terutama pada waktu dia jujur mengenai kesalahan atau keburukan orang lain, maka dia akan menanggung risiko disalahpahami, disalah mengerti, ditolak begitu saja, dimusuhi, ya mungkin ya, atau bahkan dibenci. Nah, itu risiko-risiko yang harus kita hadapi, dan itu sebabnya pepatah ini masih berlaku sebetulnya sampai pada situasi sekarang ini, ya. Nah, keadaan atau kondisi semacam ini membuat kita sadar atau tidak, ya, memilih sikap yang keliru, sikap yang salah. Karena kita tahu bahwa kejujuran tentang sesuatu yang buruk itu menyakitkan, dan orang yang ngomong itu menghadapi risiko-risiko yang tidak enak, maka ada dua sikap yang keliru yang biasa dipilih. Pertama, diam, tidak peduli, gitu ya. Ya sudah, itu bukan urusan saya. Kita kadang-kadang ngomong begitu, ya, kita diam karena kita menganggap atau kita menempatkan diri sebagai orang yang tidak punya kaitannya dengan orang tersebut. Nah, itu bukan urusan saya. Nah, jangan kaget bahkan kadang-kadang untuk seorang yang bersahabat pun dia bisa ngomong begitu. Ya memang kami berteman, tapi kalau soal ini bukan urusan saya. Ya, kadang-kadang juga bisa berbicara demikian. Sekali lagi itu bukan sikap yang tepat sebetulnya. Nah, di balik sikap semacam itu sebetulnya kemungkinan besar ada sikap takut rugi. Ya, kalau kita diam, kadang kita takut risikonya. Risikonya adalah kita dirugikan. Kalau kita sampai misalnya dimusuhi, dibenci, atau mungkin kita disakiti juga, dibalas, ya, walaupun kita mungkin melakukannya dengan niat yang baik, ya. Nah, kita takut rugi. Takut rugi juga bisa berarti kita takut kehilangan teman atau sahabat kita. Takut kalau pertemanan kita itu menjadi rusak gara-gara saya berkata jujur tentang kesalahan atau keburukan dia. Artinya kita pilih aman karena kita memang tidak ingin rugi apa-apa. Kita menikmati pertemanan kita, tetapi ketika kita harus mengambil risiko di dalam pertemanan itu, kita tidak mau mengambilnya karena kita takut rugi, ya. Nah, ada orang-orang mungkin di antara kita yang menganggap pertemanan itu begitu penting, ya, karena memang mungkin kita termasuk orang yang tidak mudah mendapatkan teman, atau kita termasuk orang yang mungkin teman itu begitu penting di dalam hidup kita sebagai orang yang mendukung, mensupport kita, ya. Karena untuk mendapatkan sumber dukungan itu tidak banyak di antara kita. Nah, karena itulah pertemanan itu menjadi sangat berharga, sehingga semua hal yang berisiko terhadap pertemanan itu kita hindari. Nah, salah satunya ya ini, ya, ngomong jujur tentang keburukan teman atau sahabat kita. Akhirnya kita memilih diam. Nah, pilihan yang kedua sama-sama sebetulnya juga ada unsur tidak pedulinya, tetapi ini boleh dikatakan sikapnya 180 derajat, ya, sangat bertolak belakang.
Pilihan yang kedua adalah nekat atau asal tegur. Ya udah biarin, saya tegur saja. Nah, itu kan tidak peduli ya, tidak peduli perasaannya, tidak peduli dia sakit atau tidak, sehingga kita tidak peduli cara kita menegur itu seperti apa. Pokoknya dia salah ya sudah saya ngomong. Ya, pokoknya tujuan saya baik dan saya tahu dia salah, sudah saya tegur saja. Nah, sikap semacam ini pertama-tama memang kita tidak peduli terhadap apa yang bakal terjadi pada dia, kita juga tidak peduli terhadap perasaan dia, bagaimana dia sakit hati atau tidak dengan kata-kata yang kita pakai dan sebagainya. Nah, bisa jadi sikap semacam ini sebetulnya juga dilatar belakangi oleh perasaan kita sendiri. Mungkin kita marah ya karena apa yang dia lakukan, sehingga teguran kita itu juga asal tegur saja. Jadi sebetulnya kita bukan sedang menegur, tapi sedang melampiaskan kemarahan kita. Atau kalau marahnya panjang dan lama, sudah berkali-kali peristiwa yang membuat marah itu terjadi, bisa membuat kita benci. Nah, teguran yang muncul dari rasa benci itu juga biasanya munculnya asal-asalan, asal tegur, pokoknya negur, tanpa peduli dengan apa yang dirasakan. Nah, jangan terkejut juga kalau ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang secara formal hubungannya itu dekat. Ya, secara formal ya, tapi belum tentu secara emosional. Secara formal itu maksudnya gimana? Misalnya seperti orang tua dan anak gitu ya. Nah, kadang-kadang teguran yang menyakitkan itu datang dari orang-orang dekat kita, tetapi karena orang-orang dekat kita itu menyimpan perasaan-perasaan yang negatif, marah, benci, ya, jengkel terhadap kita, putus asa kadang-kadang ya, karena merasa tegurannya selama ini tidak pernah didengarkan dan seterusnya. Jadi teguran yang begini juga bisa muncul bukan dari orang yang tidak mengenal kita, sebetulnya kenal, tetapi rupanya ada banyak perasaan negatif yang mewarnai atau ada di balik teguran-teguran tersebut, sehingga munculnya adalah teguran yang asal-asalan ya, tanpa peduli apapun. Nah, dua sikap ini adalah dua sikap yang keliru ya, yang munculnya karena memang pada dasarnya teguran itu menyakitkan dan juga beresiko. Ya, kita berharap kita bisa mengoreksi ya sikap-sikap semacam ini ya. Tadi Paulus mengingatkan kita ya bahwa sebetulnya kita itu juga dipanggil ya untuk membangun sahabat-sahabat kita, walaupun ya kita sendiri bukan orang yang sempurna, tapi kita perlu belajar ya, perlu terus belajar. Nah, karena itulah kita akan lihat bagaimana caranya ya. Saya mengajak kita memperhatikan dari ayat-ayat tersebut ya, ada beberapa clue atau petunjuk yang bisa menolong kita. Pertama adalah kita memperhatikan bahwa memang modalnya adalah relasi atau hubungan. Jadi di satu sisi relasi itu sendiri memang adalah bagian yang bisa terkena resiko pada waktu kita dengan jujur menegur rekan kita. Tetapi relasi atau hubungan itu juga sekaligus modal gitu. Sebab biasanya justru para sahabat kita, teman-teman baik itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita. Dan sebaliknya, kita juga adalah orang-orang yang sebetulnya dalam posisi yang terbaik untuk memberikan teguran terhadap sahabat-sahabat kita. Jadi kalau kita punya sahabat dan sahabat kita itu melakukan satu kesalahan atau punya karakter yang buruk, maka sebetulnya posisi terbaik adalah kita yang paling memungkinkan dipakai oleh Tuhan untuk memberikan teguran. Itu karena kita paling mengenal dia, gitu ya. Kita mungkin juga paling didengar oleh dia karena ya kita sahabatnya. Ada hubungan emosional, ada hubungan batin ya antara kita dan sahabat kita. Nah, karena itu ini adalah persoalan atau pertanyaan, siapa saya bagi dia? Ya, karena ini menyangkut hubungan. Nah, di dalam Amsal tadi disebutkan kawan atau sahabat. Jadi, teguran yang jujur itu membutuhkan modal hubungan yang akrab dan terbuka. Nah, karena itulah sangat penting untuk membangun persahabatan dengan akrab dan terbuka. Nah,
sebelum atau supaya kita bisa membangun hubungan yang akrab dan terbuka, tentu saja kita sendiri harus menyediakan diri kita untuk terbuka terhadap koreksi, terhadap teguran orang lain. Tadi Paulus juga menyebut kita mesti jadi teladan nih ya. Ya di samping teladan bagaimana melakukan hal yang baik ya, tetapi juga teladan di dalam hal ketika kita menerima teguran. Gitu. Karena memang pada dasarnya kita sendiri kalau kita menerima teguran kita juga pasti merasa kurang senang hati gitu ya. Kita lebih suka pujian daripada teguran. Nah, tapi tadi Amsal kan mengingatkan ya, daripada ciuman yang bertubi-tubi ya atau pelukan yang penuh bisa ya, tapi lebih baik kalau kita itu ditegur dengan penuh kasih. Nah, itu yang perlu kita berikan terlebih dahulu. Kita perlu memposisikan diri kita sebagai sahabat yang juga bersedia ditegur. Nah, dalam bentuk yang konkret ya, mungkin kita bisa mulai dengan menanyakan ya ketika kita punya sahabat, kekurangan saya ini apa gitu. Ya ini seperti pertanyaan klise sebetulnya, tapi tidak klise kalau memang itu satu persahabatan yang akrab gitu ya. Ya bisa menggunakan momentum khusus ya, misalnya pada waktu ulang tahun ya. Nah, apalagi kalau kita memang berpacaran ya, memang hubungan kita itu kita rencanakan untuk hubungan yang katakanlah lebih serius ya, pacaran ya, untuk nanti bakal menikah. Saya kira sangat perlu untuk berani ya menanyakan kepada pasangan atau sahabat kita itu ya, saya ini kurangnya apa yang harus masih saya perbaiki dari diri saya. Nah, sebetulnya pertanyaan seperti itu tanpa kita sadari juga menolong orang lain itu untuk menjadi lebih terbuka terhadap kekurangannya. Kadang-kadang perbandingannya bisa 3:1 nih ya. Kadang kita mesti diungkit-ungkit ya atau dioprek 3 kesalahan kita ya, baru kita punya kesempatan untuk membicarakan satu kekurangannya dia. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Dan itulah yang saya sebut sebagai modal yang kadang-kadang harus kita korbankan atau lebih tepat kita mesti bayar dengan itu. Nah, tanpa relasi seperti itu, tanpa kesediaan untuk membangun relasi yang terbuka termasuk mengambil resiko sedemikian ya, teguran kita memang sangat sulit diterima. Ya bisa saja diterima ya, tetapi kemungkinannya juga tidak besar. Jadi ada modal, ada harga yang harus kita sediakan. Ya puji Tuhan kalau dia bisa menerima dengan baik. Seringkali hubungan itu menjadi lebih akrab ya. Berulang kali saya takut ketika menegur seseorang, tetapi kemudian ketika saya menyampaikan dengan terbuka, dia malah sangat berterima kasih dan kami menjadi sahabat yang akrab. Begitu pula sebaliknya, ketika saya ditegur oleh seseorang, saya justru tahu bahwa orang yang menegur saya, kalau memang dia menegur dengan tulus dan penuh kasih, saya baru berani mengatakan bahwa dia sahabat yang sesungguhnya. Dan saya berani membicarakan kekurangan-kekurangan saya dengan orang tersebut. Nah itulah sebetulnya persahabatan yang sejati kan ya, di mana kita bisa saling membangun. Yang kedua, M yang kedua adalah motivasi. Nah, tadi sudah disebutkan juga di Amsal 27 itu ada maksud baik ya. Lebih tegasnya adalah kasih atau cinta ya, dikatakan cinta. Teguran yang diberikan dengan kasih atau cinta atau dengan maksud baik. Nah, maksud baik ini memang sangat penting ya, karena itulah tadi terkait dengan relasi sebagai sahabat. Nah, masalahnya memang seringkali para sahabat tidak berani menegur sahabatnya. Seringkali yang menegur itu adalah para musuh, orang-orang yang memang tegurannya itu diberikan dengan kemarahan, kadang-kadang juga dengan niat untuk menjatuhkan, disampaikan di depan umum misalnya. Tadi juga ada satu ayat mengatakan supaya kita 4 mata ya, itu terkait dengan niat baik kita ya, jelas kita menegur bukan untuk menjatuhkan orang lain ya, orang yang kita tegur itu.
Nah, masalahnya ini yang sering kita temui, teguran-teguran yang disampaikan dengan niat yang memang kurang baik, ya, kadang bukan dengan kasih tapi kebencian. Nah, sebagai sahabat mestinya tidak diragukan lagi bahwa kita menegur itu dengan maksud baik, dengan kasih, ya. Kadangkala untuk memastikan, ya, saya mengkonfirmasi dulu, menanyakan dulu, ya. Saya mau ngomong nih dengan kamu, tapi ini sesuatu yang nggak enak nih, gitu, ya. Kira-kira siap nggak kita membicarakan ini? Kamu siap nggak kalau saya ngomong ini, gitu, ya. Nah, itu seringkali diperlukan, ya, supaya clear dari awal bahwa maksud kita itu baik. Ya, kita memang bermaksud baik. Tentu saja maksud baik juga akan sangat menentukan upaya kita, cara kita menyampaikan teguran itu, intonasi suara kita, gitu, ya, dan juga apa yang kita lakukan ketika dia kemudian meminta nasihat atau feedback dari kita. Artinya memang kita juga siap untuk mensupport dia, mendukung dia kalau memang dia ingin berubah, gitu, ya. Jadi memang ini maksud baik ini sangat penting, ya, motivasi ini menjadi sangat penting. Ya, kalau memang kita yakin dengan motivasi kita, ya, maka kita akan dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menjadi kawan atau sahabat yang membangun melalui teguran itu. Yang ketiga adalah modus atau cara, ya, bagaimana kita melakukan itu. Ada 3 tahap sebetulnya. Kalau kita mau bicara sebelum sampai ke karakter itu ada 2 tahap yang lain. Jadi sebetulnya ada 3 tahap. Yang pertama adalah data atau fakta. Nah, teguran yang baik memang harus didasarkan pada data atau fakta. Dan itulah yang bisa kita tunjukkan di bagian paling awal. Ya, dan kita harus memastikan bahwa memang yang kita sampaikan itu data atau fakta. Kalau kita masih ragu, ya masih berupa pertanyaan, ya, tapi itu sebenarnya masih jauh dari teguran, apalagi yang menyangkut karakter. Nah, data itu kalau hanya satu itu tidak cukup untuk kita menegur karakter seseorang. Data itu haruslah data yang berulang lebih dari satu, mungkin 3 atau 4 kali, sehingga kita bisa menunjukkan kepada kita. Step yang kedua adalah pola. Kalau kita sudah berhasil menunjukkan 2 atau 3 atau 4 data kejadian yang mirip, maka kita bisa menunjukkan pola. Contoh misalnya, kalau kita sudah melihat bahwa beberapa kali, ya, ketika dia itu diberi tanggung jawab yang kecil, ya, terlalu kecil, maka dia selalu menganggap remeh itu. Ya, karena justru terlalu mudah bagi dia. Nah, setelah kita melihat beberapa kali, kita baru bisa menyampaikan. Kalau hanya 1 kali, tidak apa-apa disampaikan, tapi jangan dikaitkan dengan pola. Ya, pola itu sudah menyangkut karakteristik pekerjaannya, karakteristik perilaku dia, karakteristik respon dia terhadap situasi. Itu baru sekali. Kita mungkin hanya bisa menanyakan, kemarin kamu diberi tugas untuk nelpon si A, lupa ya, gitu. Oh iya, saya lupa, gitu, ya. Nah, oke, kita hanya punya sekali, gitu, ya. Tapi kalau itu sudah berulang kali, bisa jadi itu pola dan kita perlu tunjukkan. Rupanya ada pola, gitu, ya. Nah, kita baru bisa mengatakan, kayaknya ya sudah berkali-kali, atau sudah 3 kali, atau 4 kali kita bisa sebutkan, yang aku lihat sih kayaknya sudah 3 kali, ya. Kamu setiap kali diberi perkara yang sepele, malah kamu itu tidak lakukan dengan baik. Padahal kamu kalau diberi pekerjaan yang besar, kamu selalu melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita baru bisa mendiskusikan. Mengapa, ya? Nah, dari situlah sebetulnya karakter-karakter yang sebelumnya tersembunyi mungkin bagi dia sendiri, ya, itu bisa muncul. Barulah kita bisa menunjukkan masalah di dalam karakternya. Itu bisa terjadi di dalam banyak hal, tentu saja bisa sebaliknya. Kamu kalau kita lagi bagi tugas, ya, kamu selalu pilih yang paling gampang.
Gitu. Kamu selalu pilih duluan dan kamu pilih yang paling gampang. Misalnya, kalau berulang kali seperti itu, kita bisa bicarakan itu dengan dia. Gitu. Nah, hal semacam ini bisa kita diskusikan. Atau kalau kita lihat beberapa kali, setiap kali dia habis pelayanan dan dalam tanda kutip ya gagal, tidak mendapat apresiasi, ya itu terjadi sesuatu pada dia. Misalnya dia langsung kehilangan semangat, atau dia langsung takut untuk mengambil tanggung jawab berikutnya. Nah, itu hanya bisa kita sampaikan kalau kita sudah mendapat beberapa data dan fakta, sehingga kita bisa menyampaikan itu pola. Nah, karakter mau tidak mau akan muncul di dalam pola. Pola tidak mungkin bisa kita temukan kalau kita tidak mendapatkan beberapa data dan fakta. Nah, jadi yang kita lakukan sebetulnya adalah menjadi cermin, bukan hakim. Kalau kita langsung straight to the point pada karakter, kita bisa salah karena kita bisa saja jadi hakim bagi dia, kita menghakimi dia. Tapi dengan menunjukkan 3-4 fakta dan kemungkinan pola, kita itu seperti cermin bagi dia. Seperti kalau saya melihat ada satu misalnya satu jerawat pada muka saya. Loh, kok ada lagi di tempat yang lain, ada lagi yang di tempat yang lain. Nah, dari beberapa itu barulah saya mengambil kesimpulan saya sendiri. Jadi sebetulnya teguran itu bisa muncul, bahkan mungkin lebih baik kalau muncul akhirnya berupa kesimpulannya dia sendiri. Memang kita yang menegur, tetapi kata terakhirnya, ya karakter buruk yang muncul itu, alangkah baiknya kalau itu disimpulkan ketika dia bercermin. Nah, cerminnya siapa? Cerminnya kita yang menegur. Gitu. Makanya pepatah awal tadi ya, memposisikan orang yang menegur itu sebagai cermin gitu ya, dengan resiko dibelah atau dipecah itu tadi. Tapi memang itu cara yang boleh dikatakan terbaik yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menghakimi dia, dan biasanya dia lebih bisa menerima. Kalau gitu sebetulnya aku ini termasuk orang yang pilih-pilih ya di dalam pelayanan, atau sebetulnya aku ini masih belum berani ya mengambil tanggung jawab yang besar, misalnya begitu. Atau sebetulnya aku ini masih haus pujian ya. Nah, biarkan dia menemukan itu sendiri. Ya, kalau dia bisa menemukan itu sendiri, bukan saja lebih bisa diterima, tapi biasanya akan lebih menjamin perubahan. Kesalahan yang ditemukan orang lain, apalagi ditunjukkan dengan cara menghakimi, sama sekali tidak menjamin perubahan. Tapi kesalahan yang ditemukan melalui seorang yang berfungsi sebagai cermin akan lebih mendorong orang untuk berubah. Nah, untuk mendapatkan data yang akurat dan utuh, ya utuh itu maksudnya menyeluruh ya, sampai ada pengulangan beberapa kali, sampai kita bisa lihat pola dan sebagainya, dibutuhkan perhatian. Ya, bukan hanya pengamatan. Pengamatan tetap diperlukan, tetapi sebetulnya perhatian. Karena ya dari kata dasar hati kan ya, kalau pengamatan kan dari kata dasar amat ya. Kalau ini kan kata dasar hati. Jadi relasi kita itu memang relasi dari hati ke hati. Artinya yang menjadi pengamatan kita itu bukan saja apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan, perasaan dia gitu ya. Karena justru apa yang tidak kelihatan ya, itulah yang menggerakkan pola-pola yang nanti itu mungkin bisa membuat kita menemukan karakter yang buruk itu, atau menolong dia menemukan karakter yang buruk itu. Tentu kita kalau hanya mengamati dengan mata saja ya, sangat sulit bagi kita untuk menemukan dinamika emosional dia. Ketakutan dia terhadap hal tertentu, kebutuhan emosional atau kebutuhan batin dia untuk dipuji, dihargai dan sebagainya, tidak mungkin kita temukan kalau kita tidak memberi perhatian dengan baik. Nah, kalau kita hanya mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pengamatan kasat mata saja,
kita bisa keliru, ya, tidak akurat, ya. Jadi memang diperlukan perhatian. Nah, inilah yang sebetulnya diharapkan melalui bacaan kita hari ini, melalui Amsal hari ini. Kita menegur sebagai sahabat, ya, dengan motivasi, ya, yang jelas, yaitu kasih atau maksud baik, ya. Dan kita tidak semena-mena sebagai hakim, tapi sebagai cermin yang memperhatikan sehingga kita bisa menunjukkan data, fakta, pola, sampai dia bisa menemukan apa yang buruk yang masih perlu diperbaiki dari karakternya. Sebagai penutup, saya ingin ringkas dengan satu kalimat, ya. Persahabatan sejati tidak mungkin dibangun tanpa kejujuran. Dan teguran adalah bagian dari kejujuran itu. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Kami saat ini berdoa untuk rekan-rekan kami, terutama mereka yang sudah bekerja atau sedang merintis pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau menyertai, meskipun di tengah situasi yang tidak mudah, karena dampak pandemi masih harus kami hadapi. Biarlah kasih dan berkat Tuhan nyata melalui pekerjaan dan bisnis yang mereka lakukan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang masih studi atau menyelesaikan studi mereka. Tuhan, Engkau juga yang menolong sehingga studi mereka boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang masih menggumulkan pasangan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin sehingga proses perkenalan, perpacaran boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan sendiri yang memimpin sehingga mereka bisa menemukan pasangan hidup mereka yang terbaik. Juga bagi rekan-rekan kami yang masih membutuhkan proses panjang untuk menemukan pasangan hidup mereka, Tuhan, Engkau yang juga memberikan kesabaran dan juga Engkau yang menuntun sehingga setiap tahap dapat mereka jalani, mereka lalui bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan di Komisi Pemuda. Tuhan sertai rekan-rekan pengurus dan juga semua rekan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, berkatilah pelayanan kami agar kami boleh menjadi berkat, kami boleh bersaksi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kami naikkan segenap doa kami ini demi nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan minggu ini diambil di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan persembahan dengan mengangkat satu pujian, Allah itu baik. kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan buat minggu yang baik ini Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat persembahan yang terkumpul. Kiranya di rumah Tuhan selalu ada persediaan roti dan anggur. Dan rumah Tuhan menjadi sumber berkat bagi orang-orang sekitarnya. Bapak terima kasih Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap orang yang mengelola persembahan kami. Sehingga boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman. Kita sudah ada di akhir ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita dengan kuasa Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi orang-orang sekitar kita. Kita mampu menjadi terang bagi keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, terutama bagi saudara-saudara seiman. Mari kita angkat satu pujian, Ku diberi kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki.
bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.